Halo, selamat datang di konten Nggak Masuk Akal, sesuatu yang nggak bisa dilogikakan tapi seru diceritakan. Wah, kali ini saya bersama Bang Boy Chandra. Yeay, ini sudah saya tag, tapi gara-gara saya tolol, lupa saya rekam. Karena kita tadi bahas hantu ya? Iya, rekamannya hilang. Emang hantu nggak suka dengan konten ini, Bang Iya, Boy? betul sih kayaknya. Nah, ini kan soal penulis nih, Bang Boy. Ya. Dulu pernah diganggu sama ghostwriter nggak, Bang Boy? Enggak. Istilah ghostwriter itu bukan penulis yang dihantui sama... Enggak. Ghostwriter itu kan emang orang yang nulisin untuk orang lain. Oke. Jadi Darin nih mau bikin buku, Ya. terus Darin sibuk nggak bisa nulis gitu kan? Tapi kan penulis. Ya Darin anggaplah kan nggak penulis nih. Iya, oke. Ya kan? Tapi pengen punya buku. Pengen punya buku atas nama Darin. Oke, tapi nggak bisa nulis secara benar. Ya, karena kan sibuk lah ngapain Oke, kemana-mana kita nggak ada waktu gitu kan? Iya. Saya yang nulisin. Oh, jadi istilahnya Bang Boy itu ghostwriter-nya. Ya jasa tulis. Tapi namanya nggak muncul. Tapi tahu nggak kenapa namanya ghostwriter? Ya karena nggak muncul tadi. Oh, gitu. Ghostwriter. Ya hantu kan, nggak muncul. Dia belakang aja kan. Iya. Saya pikir ghostwriter tuh penulis yang di Hantu yang hantui. nulis. Kayak mungkin Bang Boy waktu nulis, saya buntu, kerasukan ghostwriter. Wah, aku bisa menulis. Oh, tapi iya loh, bukan iya. Tapi setiap menulis tuh saya tuh punya ritual aneh kayak gitu. Kadang berdoa. Kayak Darin. Darin Iya. kan di Twitter kan ada tuh. Oh, iya. Apa namanya istilahnya? Inya apa gitu kan. Inya yang ya. Ya, saya tuh juga kayak gitu tuh. Oh, ada? Doa sih biasanya. Iya, itu kan sebenarnya buat ini juga apa Bang Boy? Gimmick, sugesti. Dulu tuh sama kayak siapa yang pernah cerita ya? Muhammad Ali itu sebelum bertarung kayak gitu. Iya. I'm the greatest, Iya. yang nge-sugesti. Nah kan ada tuh band-band yang harus minum darah merpati itu kan sugesti ya. Ada yang bawa tuyul gitu. Coba cerita sedikit tentang ini kan konten kita tidak masuk akal. Horor kan? Ada band yang bawa tuyul manggung gitu kan. Buat apa sih? Ada tuh di YouTube Taman Budaya. Iya, ada yang makan itu di Permindo. Saya pernah lihat abang-abangan metal yang Iya, kayak minum gitu. darah merpati. Ya itu memang nggak masuk akal, tapi Nggak masuk akal. itulah yang terjadi sebenarnya. Dan di dunia ini kan gak semua harus masuk akal. Oh ya, Iya kan? saya setuju. Itulah Iya kenapa kan? saya juga bikin konten nggak masuk akal nih, Bang Boy. Ada semua Dalam yang gak kehidupan harus Bang Boy masuk apa akal. yang kira-kira ini pernah pengalaman ini nggak masuk akal nih? Jadi seniman di Padang dan bisa hidup itu gak masuk akal. Tanpa minta ke Jakarta itu nggak masuk akal. Tapi itu bisa ternyata kan. Iya. Gitu. Saya juga ngerasa nggak bisa sebenarnya. Tapi Bang Boy membuktikan kalau ternyata jadi seniman tinggal di Padang itu bisa loh. Bisa loh Darin. Walaupun harus berdoa. Iya kan? Iya, Bang Boy waktu mau mengamini kayak kayaknya nggak perlu ke Jakarta nih kayak gini nih, harus dari Padang aja kita berkarya gitu. Sebenarnya banyak ya masalahnya. Sebenarnya itu kan bahasa narasi ideologisnya kan. Ya. Dari Padang aja bisa nih gitu. Itu kan ideologisnya. Ya. Yang realistisnya waktu itu karena saya emang nggak punya ongkos ke Jakarta. Kirim file. Miskin, Kirim Pak. file aja. Enggak, maksudnya kalau ke Jakarta kan harus tiket pesawat. Iya. Ya kan? 3 bulan pertama minimal harus ada dong tabungan. Oh, maksudnya hidup di Jakarta. Iya. Oh, iya. Sebelum cari kerja kan nggak mungkin langsung gajian gitu kan Iya, nggak mungkin kan. Iya, saya jadi keinget saya dulu di kayak gitu nih Bang Boy. Awal-awal merantau kan juga saya nggak langsung, saya stand up komedian dari Padang. Beri saya pekerjaan enggak gitu. Nggak bisa Iya, kan. saya kerja dulu beberapa bulan. Iya. Udah mulai tahu orang baru bisa stand up udah. Tapi kan untuk kerja dulu itu kan harus ada duit dulu kan. Iya. Nggak punya saya dulu waktu itu. Oh, jadi fokus di Padang aja. Fokus di Padang itu buat itu sebenarnya. Jadi kalau ada teman-teman Pras Teguh misalnya ya ke Jakarta, dia kan pasti banyak duit dulu. Iya. Kalau nggak ada duit, Pras Teguh juga di Padang. Iya. Kalau nggak punya modal ngapain? Nggak bisa. Iya, oke. Makanya kalau ada orang bilang, wah saya tuh band dari nol gitu, nggak mungkin.
Jadi nol nggak mungkin maksudnya? Dari nol terus sukses gitu itu nggak mungkin. Tiba-tiba itu nggak mungkin. Pasti ada proses. Pasti ada proses Dan butuh modal. butuh modal. Modal tuh kan nggak hanya uang ya. Iya benar. Banyak gitu. Relasi. Orang dalam juga modal. Ya orang dalam. Iya. Kuliah itu juga modal. Kuliah juga modal, benar. Juga modal. Iya. Iya kayak gitu. Kuliah di kampus yang berbeda aja juga modal. Iya kan? Ini ngomong apa sih sebenarnya? Dari buku-buku Bang Boy ada yang nulis kisah-kisah mistis enggak? Oh ada. Jadi ada satu, tapi yang pendek-pendek ya. Cerpen. Jadi waktu di buku Cinta Paling Rumit itu ada 2 cerita. Judulnya satu Diari Luna. Diari Luna itu tentang anak kecil yang dia tuh nggak sadar kalau dia tuh meninggal pas gempa 2009. Berat. Dia tuh nggak sadar. Jadi dia tuh masih ngobrol gitu kan. Semasa hidupnya tuh dia kayak punya teman halusinasi gitu. Dia punya teman lain gitu kan. Dia main-main aja terus gitu. Pas gempa itu dia nggak sadar kalau dia itu udah meninggal dan dia masih main tuh sama kelompok-kelompok main sama teman-teman halunya itu. Oh, teman-teman halunya bukan. Ya, teman imajinasi lah. Kalau kita kecil kan punya teman imajinasi kan. Oh, itu ada di buku apa Bang Boy? Ada Cinta Paling Rumit. Cinta Paling Rumit. Karena waktu kecil saya tuh punya teman imajinasi kayak gitu. Halu sih. Halu dari kecil. Tapi kan emang rata-rata anak kecil punya katanya punya teman yang sosoknya tuh imajinatif. Imajinasi ya. Iya. Tapi Bang Boy masih ingat gitu? Masih. Oh iya. Masih. Sampai sekarang masih? Masih. Sampai sekarang nggak lagi dong. Maksudnya masih sekarang ini masih ingat kejadian itu, ingat gambaran teman imajinasinya. Ya dulu kayak gitu Bang Boy. Iya, makanya saya jadi penulis, Pak. Oh iya. Emang udah halu dari dulu. Itu kan imajinasi ya. Kalau saya tuh melihat hal-hal semacam itu proses psikologis untuk melatih imajinasi aja sih sebenarnya. Ketika hari ini kerja sebagai penulis, pencerita, itu udah terlatih dari dulu sebenarnya gitu. Nggak tiba-tiba gitu. Ya maksudnya dari dulu mungkin Bang Boy sudah bikin cerpen anak-anak atau gitu. Nggak nulis sih sebenarnya dulu tuh. Lebih suka apa ya kalau bahasa? Ngoceh apa? Mau taurang, membual, bacot. Ya, bacot gitu. Bacot. Jadi saya pindah kan dari satu SD ke SD yang lain, terus di SD yang baru tuh saya bilang tuh, oh saya tuh punya pacar namanya ini. Itu nggak ada sebenarnya. Pembual Anda ternyata. Terus teman-teman saya percaya lagi kan. Iya dulu tuh kan di Pasaman Barat dari Pariaman. Berarti Bang Boy termasuk orang yang jago meyakinkan orang dong. Iya, dan saya baru sadar itu belakangan. Itu waktu kecil tuh SD loh. Bang Boy pernah kepikiran untuk menipu orang nggak? Karena kalau Bang Boy ikut menipu orang, kayaknya orang percaya. Pak, saya pernah nipu orang, Pak. Ini Bang Boy coba jadi politik, Bang. Enggak, saya pernah menipu orang serius ini. Waduh, ini kalau orangnya semoga dimaafkan ya. Eksklusif. Itu Bang Boy cerita. Semoga dimaafkan. Jadi dulu tuh waktu awal-awal punya HP, sebenarnya tuh nggak sengaja buat nipu ya, tapi penasaran aja. Jadi dulu tuh kan internet belum ada, jadi telepon-telepon gitu kan. Nah, saya tuh sering tuh dapat SMS, ketik bintang bla bla, tapi itu transfer pulsa sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah, saya tuh coba ke nomor random dan berhasil. Nggak tahu dong orangnya. Nggak tahu orangnya. Tapi itu berhasil. Tiba-tiba pulsa masuk. Tiba-tiba pulsanya masuk. Bang Boy cukup kriminal dulu ya. itu masih SMA apa SMP SMA dong, gitu. HP Ya segitulah. SMA kriminal. Itu kayaknya satu-satunya kriminal yang saya lakukan. Yang keingat lebih yang tepat. Keingat. Yang lainnya nggak ada juga, Pak. Kira-kira juga. Yang lain kayaknya nggak gitu. Tapi itu karena penasaran kan ya. Saya tuh udah tahu dari dulu, oh ini pasti penipuan. Nah, tuh template-nya itu saya ubah tuh. Dari nomor yang tadinya nomor orang itu kan. Saya ubah tuh, saya masukin nomor saya. Terus saya teruskan ke nomor-nomor random aja. Dan itu masuk pulsanya.
Emang dari kecil udah. Ini gara-gara teman halunya ini. Gara-gara temannya halunya itu. Untungnya saya tuh sekarang tuh jalannya bener kan. Ya. Harusnya kan jadi ini kan, yang scam-scam undangan gitu dikirim ke WhatsApp orang gitu. Kalau jalannya nggak benar ke situ tuh perginya. Iya, paham. Itu tuh yang jadi scam sekarang tuh dulunya kayak gitu kayaknya. Punya teman halu juga berarti. Enggak, ngirim SMS. Iya, mulai dari pulsa nipu-nipu orang gitu ya. Wah, Bang Boy. Ini sebenarnya nggak ada pembahasan mistis ya kawan-kawan. Ini pembahasan nggak masuk akal. Mungkin Anda juga pikir seorang Boy Chandra sudah menipu orang, nggak masuk akal. Iya benar. Tapi itu nggak nipu sih sebenarnya. Itu merampok. Apalagi pengalaman kira-kira Bang Boy? Kira-kira ini kayak nggak masuk akal nih. Gak usah yang mistis deh kalau misalnya nggak ada. Oh ya mistis sebenarnya banyak, cuman saya tuh berusaha untuk ini ya. Karena gini, Takut kalau pembahasan kayak gitu takut. Bukan takut. Karena gini kan orang kota itu. Kalau nggak nyaman nggak usah. Orang kota kan ngeliat, oh masa masih percaya mistis. Kalau saya percaya aja, karena kan saya bukan orang kota. Nggak juga sih Bang Boy. Orang kota juga banyak yang percaya mistis. Iya, konten YouTube horor buktinya laku ya. Laku. Nah ini kemarin saya sempat wawancara sama Mas Panji Waksono. Dia kan ke New York. Saya pikir orang-orang Amerika itu orang-orang pikir intelektual semua. Ya, yang mistis-mistis mereka juga percaya. Dan mistis itu sebenarnya dalam dalam ilmiahnya juga kadang-kadang bisa ditemukan. Iya. Contoh nih kalau misalnya hantu. Bukan hantu. Kalau kita di bahasa Minang tuh dimpok siampa. Impok siampa itu apa? Ketindihan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau misalnya itu mistisnya tuh kan kayak kita ada jin atau apa, genderuwo. Pas kita mau bangun terus ada genderuwo menghimpit kita. Nah, kalau secara ilmiahnya itu kan karena otak kita udah mau bangun, tapi tubuh kita tuh terlalu capek untuk ngangkat badan kita. Iya. Nah, itu ilmiahnya kayak gitu kan. Kan nemu tuh sebenarnya gitu. Kayak santet? Ya santet itu kalau ada abang-abangku bilang kan ya, santet itu sebenarnya secara ilmiahnya ada elemen-elemen yang dikirim melalui udara. Itu metafisika. Oh, kayak sinyal? Iya, kayak sinyal. Ya kalau misalnya kita bahas kayak gitu kan telepon kok bisa wajah orang di sini kan. Iya. Kayak gitu kan lah. Ada energi yang dikirim gitu. Oh, gitu. Itu sama kalau misalnya kayak kita kesurupan, itu kan ini yang pernah saya dengar ya, bisa salah bisa. Gitu. Iya. Karena energi di tubuh kita dengan energi yang masuk itu, energi tubuh kita tuh nggak sanggup melawannya. Tapi ada energi dari luar yang masuk ke tubuh kita, makanya kita tuh jadi halusinasi kesurupan, teriak histeris kayak gitu. Oh, ada pemahaman ininya ya, apa? Psikologisnya. Juga maksudnya bisa sedikit dilogikakan. Bisa dilogikakan. Oh, berarti Bang Boy termasuk orang yang suka saya. Percaya dengan yang kayak gitu. Tapi percaya sih enggak ya, cuman di dunia ini kan banyak hal yang berapa sih pengetahuan manusia gitu kan? Iya, kita tuh kecil aja kan. Berapa sih pengetahuan manusia ini? Bahkan saya tuh percaya ya ada kehidupan lain selain manusia. Mungkin ada. Ini mulai menarik ini. Mungkin nggak ada dong. Iya. Saya juga percaya sebenarnya. Kehidupan lain selain manusia saya percaya. Iya. Ada hewan, Pak. Enggak. Maksudnya yang kita lihat ini. Langsung dipatahin. Saya percaya multiverse. Oh, saya percaya juga. Saya percaya multiverse. Saya sampai saat ini belum bisa menjelaskan tentang konsep deja vu. Oh iya. Iya, deja vu. Kenapa kita bisa tahu sesuatu hal yang saya gini nih, kayak pernah kejadian ya ini ya. Memorinya kayak balik lagi gitu ya. Terus kadang saya pernah gini Bang Boy. Jadi kayak deja vu, saya mencoba menebak setelah ini apa ya. Dan beneran itu terjadi. Iya. Nah, itu indra keenam kalau filmnya dulu tuh. Oh iya dulu indra keenam. Terus teman saya pernah bilang kayak gini. Sebenarnya kita itu berada di tengah-tengah rin gitu. Jadi diri kita ini ada yang maju ada yang maju, ada yang mundur gitu. Jadi mungkin si yang maju ini merekam momen itu, tinggal di momen yang di tengah ini. Jadi kita pernah melakukan itu, padahal bukan kita, tapi kita yang di depan kayak multiverse itu dijelasin tuh dia tuh. Bang Boy termasuk orang yang kayaknya ya bisa deh kayak bisa. Gitu. Saya tuh percaya hal-hal kayak gitu. Sebenarnya sederhananya kayak gini ya. Kalau dalam konteks menulis cerita yang saya tulis itu kan udah jadi di kepala saya tuh. Iya. Iya kan?
Iya. Udah jadi tuh dan tinggal pindahin ke tulisan aja kan. Dan dia tuh ada yang persis alurnya sama dengan yang ada di kepala saya kan. Itu kan berarti cerita itu udah duluan ada di bumi, cuman belum ada di kertas. Berat ya? Saya mencoba memahami, Bang Boy. Kayak gitu. Jadi ada banyak-banyak cerita yang udah ada dalam diri saya, tinggal pindahin aja. Iya. Tinggal pindahin aja. Nah, kalau misalnya itu kita bawain ke dunia yang berbeda, artinya di dunia yang berbeda kita udah pernah ada di cerita itu kan. Deja vu kan sebenarnya kayak gitu, sederhana logikanya. Kayaknya Bang Boy adalah salah satu narasumber saya yang mencoba melogikakan sesuatu yang tidak masuk akal ini, dan ya mulai ya harus kayak gitu dong. Iya. Harus kayak gitu karena saya kebanyakan yang tidak masuk akal itu ya tidak masuk akal, saya nggak nemu jawabannya. Kayak tadi contohnya di Javu, saya nggak nemu jawaban yang kayaknya kayak gitu. Ya itu bisa salah ya, itu tuh cuma kan teori-teori dari asumsi aja ya, teori liar aja gitu. bahkan kalau misalnya kita Darin pernah nonton nggak ya kalau di balik kutub es itu ada dunia lain? Oh, ini saya tahu dulu, saya hafal dulu tuh. Terania apa gitu, Veta. Iya. Pokoknya kita itu cuman sekecil ini nih, bagian kecil bumi. Jadi kutub itu dikelilingi. Setelah kutub itu tuh ada kehidupan lain. Ada kehidupan lain. Ya alien, dan lain-lain tuh di situ ya. Alien tuh kan sebenarnya makhluk asing ya. Asing bukan berarti di luar bumi, di luar yang wilayah di luar kita bumi. Ini. Jadi dia dari kutub itu. Ya, gitu. Mamu termasuk percaya yang gitu berarti? Percaya. Oh iya, walaupun nggak apa yang mendasari Bang Boy kayaknya percaya deh. Karena sebenarnya secara pekerjaan sekarang tuh saya juga nulis fantasi nih. Oke. Tahun depan mungkin terbit ya. Udah boleh share judul belum? Belum. Udah ada 2 yang selesai, terus ada yang lagi saya kerjain itu genrenya tuh fantasi steampunk gitulah. Jadi dunia yang udah hancur gitu, dunia alternatif kayak gitu. Setiap anak tuh kan kayaknya punya dunia alternatifnya lain itu kan. Yeah. Dari dulu emang suka gambar-gambar nggak jelas kayak gitu. Kalau sekarang tuh saya baru sadar itu istilahnya kalau bagi saya tuh dunia alternatif. Oke. Nah, kadang-kadang kan kita emang pengen lari tuh ke tempat-tempat yang kita nggak bisa jangkau, tapi pikiran kita tuh lari ke situ. Dan gambar itu kan kalau saya nganggap itu dia punya kehidupannya masing-masing. Punya kehidupan masing-masing. Oke. Apa yang kita bikin itu punya kehidupan masing-masing. Ini mungkin terlalu dramatis ya, tapi bagi saya tuh karya itu emang punya nyawa, punya kehidupan masing-masing. Oh ya, saya tidak sampai pemikiran saya segitu, Bang Boy. Jadi misalnya saya bikin cerita nih, saya nganggap ketika cerita itu jadi, mereka emang punya kehidupan masing-masing. Segitu aja pemikiran Bang Boy. Bagi saya sesuatu yang udah jadi aja, nggak pernah mikir kalau dia punya nyawa. Ya tapi itu nggak dalam artinya nggak punya nyawa, tapi punya kehidupan masing-masing tadi. Karena semesta cerita itu kadang-kadang gini, kenapa saya bilang dia itu punya kehidupan masing-masing ya? Iya. Saya nulis cerita tentang si A si B dan itu udah selesai di satu cerita. Oke. Pada momen lain, cerita itu tiba-tiba kayak mau diterusin tuh. Dibikin sequelnya. Iya. Nah, saya ngerasa itu bagian dari kehidupan yang ada di cerita itu. Harusnya kan dia udah selesai. Kenapa dia minta diterusin lagi? Kalau dia nggak hidup, kenapa dia minta diterusin lagi? Iya. Ini di luar requestan dari orang kali ya? Ya di luar saya nggak pernah nulis requestan sih sebenarnya. Oh iya, jadi kayak Bang Boy ngerasa kayak ini si orang harus lanjut nih gitu. Iya. Dia kayak minta saya untuk ayo Bang Boy. Ada triloginya, ada spin-off-nya kayak gitu. Ada tokoh yang di satu cerita mungkin dikit banget ya. Tiba-tiba saya ngerasa kayaknya dia nih perlu dibongkar lagi nih kehidupan dia nih. Itu kan sorry saya potong dikit. Itu ada hubungannya dengan kayaknya saya pengen buku lagi, ini menarik nih ini laku nih. Disebarin nih kayaknya bagus nih kayak film apa ya, karena ini laku nih sequelnya nih. Sequel ini bagus nih, tapi karakternya udah mati terakhir. Kehidupan ini hidupin saya lagi nih. Nah, tapi kan kalau misalnya itu dalam konteks sudah jadi terus laku kan oke aja ya, bisa jadi itu salah satu alasannya. Oke. Tapi
sebenarnya enggak. Bang Boy percaya kalau dia tuh punya enggak. Bahkan ketika naskah itu belum dikirim ke penerbit, saya ngerasa ini udah selesai nih, tapi udah mau selesai. Tapi tiba-tiba di bab terakhir, saya ngerasa oh ini selesai sampai di sini, ini akan ada buku keduanya nih. Tiba-tiba itu baru kepikiran di bab terakhir, karena tokoh-tokoh itu ternyata dalam pemikiran saya ngerasa dia tuh minta dilanjutin ceritanya. Ini deh pemikiran ini yang tidak sampai di otak saya. Mungkin Bang Boy udah mengalami rasa dari yang Bang Boy. Mungkin karena ini ya, karena terlalu mendalami karakter ya. Jadi karena saya tuh ngerasa kadang-kadang saking saya cintanya sama karakter itu saya nggak rela dia berakhir, dan kayaknya dia harus menemui petualangan baru. Anjing aja sih. Ngeri. Gitu. Itu nggak masuk akal bagi orangnya. Iya. Ya, emang... Kalau bagi saya yang bukan penulis, dan mungkin kalau saya bikin cerita kan bukan yang tipe Bang Boy yang membuat karakter ini gitu. Ada kan karakter itu yang kartun itu? Iya, maksudnya kalau Bang Boy yang bikin buku, membikin sosok orang, cerita orang yang karakter itu loh. Iya. Iya, itu tadi maksud saya. Saya nggak ini Bang Boy nggak sampai otak saya untuk merasakan orang ini hidup. Bagi saya orang ini saya ciptain aja gitu. Oh, kalau saya tuh emang menganggap dia tuh hidup. Karena gini, kalau misalnya itu sebenarnya salah satu cara untuk membuat cerita itu masuk akal. Oh. Kalau misalnya saya nggak memandang tokoh itu hidup, ya berarti dia bisa. Ini dalam konteks cerita, misalnya cerita manusia ya. Oke. Ya dia bisa ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal kan? Iya benar. Kalau dia hidup, dia nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal. Oh, kecuali yang fantasi ya tadi ya. Kecuali yang fantasi tadi gitu. Tapi konsep hidupnya itu sebenarnya ya tetap ada di semua cerita. Ini hidup bukan berarti punya nyawa ya. Iya, nggak mau bilang istilah punya nyawa bukan itu. Sirik lagi kan. Iya. Kita kan tadi di puja hantu. Iya. Oh. Jadi itu hidup gitu. Bang Boy pernah ngerasain karakter yang dibuat dalam buku itu hidup di Bang Boy enggak? Kayak ini, kayak apa istilahnya ya? Misalnya karakter Bang Boy di buku ada si paham, A namanya. paham. Jadi sebenarnya nulis itu menurutku sama aja kayak main peran. Oke. Jadi harus mendalami karakter. Di beberapa penulisan aku tuh harus balik lagi tuh keluar dari karakter itu. Contoh ya, aku tuh nulis trauma. Jadi trauma itu cerita tentang perempuan 28 tahun udah agak mapan terus disuruh nikah sama ibunya. Tapi dia tuh punya luka batin yang panjang banget dengan perjalanannya dengan termasuk ayahnya. Ayahnya kan broken home, terus ada cowok-cowok yang menyakiti dia itu dan banyak gitu kan. Nah, saya kan cowok nih. Selama menulis itu saya mencoba masuk ke sosok itu, sosok perempuan yang tersakiti itu, bagaimana dia dipukul, bagaimana dia dibohongi, bagaimana dia bertemu sama orang yang tidak berkomitmen untuk menikah, dan itu bikin saya tuh kayak, aduh ini kayaknya gue kena nih gitu. Jadi kayak butuh beberapa waktu untuk keluar dari karakter itu supaya bisa nulis karakter yang lain. Anjing, jadi kayak Bang Boy ngerasa cewek si perempuan 28 tahun tadi. Diri saya. Iya, Bang Boy ngerasa kayak saya ini perempuan 28. Tiba-tiba. Enggak gitu juga. Ini penasaran aja nih. Kalau kita nulis, kalau saya misalnya stand up Bang Boy, ketika saya ceritain sesuatu tentang orang yang karakternya gimana, saya akan menjadi orang itu. Iya kan, itu peran kayak itu masuk ke situ kan. Nah, Bang Boy waktu nulis pernah ngerasa kayak lagi nulis peran si cewek nih. Iya. Ada ngerasa kayak tiba-tiba perubahan secara fisik apa? Secara fisik sih mungkin enggak, tapi secara perasaan mungkin iya. Iya. Jadi gampang kayak emang cewek gitu. Ya saya bisa marah sama orang kan, ngelihat orang di momen-momen tertentu saya bisa marah sama yang dimarahin sama karakter kan. Ya kan emang harus kayak gitu Pak. Pak saya kan bukan penulis Pak, jadi saya kan karakter. Bisa Bapak nih main film kan emang harus kayak gitu kan. Iya, tapi kan konteksnya iya sih. Saya juga baru tahu kalau penulis itu ternyata juga mendalami karakter, menjadi karakter yang dia tulis itu. Justru seharusnya penulis dulu kan. Misalnya ini ada produksian untuk nulis film ya. Justru penulisnya dulu kan yang masuk ke dalam karakter A, karakter B, karakter C. Nanti di translate tuh udah dapat karakternya nih dari tulisan, baru ditranslate oleh aktornya kan. Iya, tapi mungkin yang merasai atau menjiwai si karakternya kayaknya enggak deh gitu. Iya dong.
Iya, harus segitunya. Iya, bahkan sebenarnya kalau misalnya ada orang-orang yang nekat gitu ya untuk nulis sesuatu, mereka harus riset. Misalnya J.S. Kairen ya. Iya. Dia tuh nulis tentang Banggai, dia harus ke Banggai. Nulis tentang Sumba, ada novelnya tuh. Iya, Sumba tahu. Melangkah gitu. Iya, Melangkah. Itu kan tentang Sumba. Dia datang ke Sumba untuk merasakan gimana suasananya di situ. Yo. Ya sama aja kan kalau misalnya aktor nih untuk Buya Hamka dia harus datang ke rumah Buya Hamka, harus membayangkan dirinya seperti itu misalnya. Iya. Kayaknya iya sih ya. Tapi kan yang waktu tenggelamnya kapal Van der Wijk nggak harus tenggelam juga dong. Ya kapalnya kan. Iya. Tapi kan tetap apa sih? Yang tenggelam kan kapalnya. Iya. Berarti kapalnya yang harus menjiwai peran. Oh iya. Emang gak masuk akal dia. Emang gak masuk akal ini. Iya, itulah kontennya Bang Boy. Yang itu tanda masuk akal. Tapi orangnya harus membayangkan gimana rasa jadi kapal tenggelam dong. Iya, maksudnya ngerasain. Buya Hamka waktu itu mungkin membayangkan dia jadi kapal. Iya, maksudnya membayangkan gimana kondisinya saat itu. Iya. Hancurnya kayak gimana. Iya. Saya pernah nulis tentang, tapi bukunya nggak terbit ya. Membayangkan tentang tokoh rumahnya kebakaran. Jadi saya bayangkan rumah itu kebakar. Nah itu kadang-kadang tuh saya takutnya di situ. Ketika nggak bisa keluar itu kan, kenapa sampai sekarang tuh saya nggak berani nulis novel psikopat. Tokohnya psikopat gitu yang jangka panjang. Ada saya nulis beberapa satu cerita pendek gitu. Yeah. Karena saya takut terpengaruh itu. Saya mudah terbawa perasaan. Megang pisau gitu kan, tiba-tiba ngebunuh dan kan nggak lucu ya. Tiba-tiba malam hari saya dirasuki tokoh novel saya sendiri kan nggak lucu. Berarti ini Bang Boy, ini menarik Bang Boy. Berarti Bang Boy secara nggak langsung pernah apa istilahnya yang bertukar peran itu? Kalau nulis kan kita emang harus tapi kan nggak segampang kayak hari ini aku jadi si A, terus aku jadi si B. Kan ada proses transisi perpindahan dari aku yang cewek jadi aku yang si jantan itu. Tapi kalau nulis bahkan nggak hitungan hari di waktu yang sama kan? Iya, maksudnya yang kayak merasai menjiwai peran si iya tadi. Takut. Berarti maksudnya bisa menghilangkan terus menimbulkan orang yang lain. Kayak gini, kalau misalnya si siapa namanya Heath Ledger yang Joker, dia kan perannya psikopat. Kabarnya saking dia menjiwai karakter Joker itu, dia sampai bunuh diri katanya. Iya. Saking dia peran itu. Tapi kan Bang Boy bisa lepas itu terus masuk lagi nih satu lagi nih, lepas lagi masuk lagi nih satu lagi nih gitu. Itu kan perlu waktu atau perlu skill yang bisa lepas ambil karakter-karakter tadi. Saya punya dasar untuk jawaban itu ya. Sebenarnya yang pertama sebelum masuk ke situ, kalau nulis itu bahkan lebih langsung ya. Misalnya saya nulis adegan bapak tua sama anak kecil, itu kan dua karakter. Nah, dialognya tanya jawab tuh. Itu kan otomatis saya ketika ngomong sebagai anak tua, anak kecil saya nulisnya sebagai anak kecil. Dijawab sama orang tua, saya langsung pindah ke orang tua gitu. Nah, tapi itu sebenarnya saya punya caranya dari awal. Ketika pengen jadi penulis, saya melepaskan diri saya dari apapun. Contohnya Gini ya. Saya bilang sama istri saya sewaktu masih pacaran, saya ini penulis ya. Jadi kalau apapun yang saya tulis itu nggak ada hubungannya sama kehidupan kita. Ya bisa jadi ada hubungannya, tapi itu kamu harus memaklumi itu gitu. Nah, makanya saya tuh sangat lepas dari nulis tentang pertemanan yang toksik. Bisa jadi kalau misalnya saya nggak lepas, ada perasaan ini teman saya tersinggung nggak sih? Ya kan, saya nulis tentang seolah-olah kangen mantan gitu ya, atau seolah-olah lagi menyakiti perempuan atau lagi disakiti oleh orang lain. Ya kan, kalau orang nggak lepasin diri, wah itu pasti karena lagi disakitin istrinya gitu kan. Ya kan, ini pasti lagi kangen siapa gitu kan. Nah, saya itu dari awal melepaskan ketika menjalani profesi penulis, saya melepaskan diri tuh dari keterkaitan itu. Respect. Iya dong, kalau nggak bisa dong. Ini kita mau nulis, bahkan misalnya saya nulis tentang ayah yang tidak baik atau ibu yang tidak baik. Nah, kalau saya nggak lepasin itu, saya akan dihukum perasaan nih ayah saya kalau baca dia marah nih.
ya atau dia tersinggung nih. Padahal ketika mau jadi penulis, saya ngerasa saya harus melepaskan itu. Saya nulis tentang ayah itu bukan tentang ayah saya, karena ini konteksnya bukan cerita pribadi kan. Iya. Ada ayah yang baik, ada ayah yang enggak. Ada ibu yang baik, ada ibu yang enggak. Ada guru yang baik, ada guru yang enggak. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak lepas dari situ, kita nulis guru yang nggak baik nih misalnya ya. Kita berteman nih di internet sama guru kita. Pasti kita akan ngerasa, ini ibu ini kalau baca nih tersinggung nih. Iya. Jadi saya akhirnya nggak jadi nulis kan. Proses kreatifnya nggak jadi jalan. Karena saya melepaskan diri, ya mau dia baca, ya kalau dia tersinggung itu urusan dia. Yang penting kan ini bukan dia gitu. Panjang sekali obrolan tentang itu hal yang tidak masuk akal dari Bang Boy. Ya. Tapi semoga teman-teman mendapatkan insight dari kita. Ya, semoga ada yang masuk akal bagi kalian. Walaupun nggak masuk akal, setidaknya terima kasih sudah menonton dan menghibur ya. Makasih waktunya Bang Boy. Makasih ya dari. Saya dari mana ada Bang Boy pamit. Saya Boy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.